Ad-darsu tsamina asyar, pelajaran ke-18. Hamidun li zaujatihi. Hamid bertanya kepada istrinya, Aina turidina an tadhhabi ba'da sholatil asri? Kemana kamu akan pergi setelah sholat asar? Aminah, uridu an azuro jarotana lati zarotni amsi. Aku ingin mengunjungi tetangga kita yang kemarin sudah mengunjungiku. Ayumkinuki antarji'i qabla sholatil maghrib? Apakah mungkin bagimu untuk pulang sebelum maghrib? Aminah, yumkinu insyaallah. Mungkin insyaallah. Hamidun, arju an taksili komisiyal abyado ba'da ruju'iki bin indil jaroti. Aku harap kamu mencuci bajuku yang berwarna putih setelah kamu pulang dari tetangga. Aminah, sa'aksiluhu wa akwihi insyaallah. Aku akan mencucinya dan akan menyetrikanya insyaallah. Hamidun, aina turiduna an tadhhabul ana ya abnai? Kemana kalian akan pergi sekarang wahai anak-anakku? Al-abna, nadhhabul ana ilal masjidi. Kami sekarang akan pergi ke masjid. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suki linashtariya aklaman wa dafatiro wa masatiro. Dan setelah sholat, kami ingin pergi ke pasar untuk membeli pena, buku tulis, dan penggaris. Hamidun, aina zumala'ukum? Di mana teman-teman kalian? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Mereka tidak datang pada hari ini untuk mengunjungi kalian, sebagaimana kebiasaan mereka setiap pekan. Al-abna, anak-anak, aradu an yadhabul yawma ilal muthafi. Mereka ingin pergi pada hari ini ke museum. Hamidun, ya banati, wahai putri-putriku, ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Sekarang aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Salma. Aturidna an tadhabna ma'i? Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Al-banat, na'am. Iya. Hamidun, madza turidna an ta'khudna laha? Apa yang kalian ingin bawa untuknya? Al-banat, nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadihi. Kami ingin membawa sekaleng manisan atau permen ini. Inna Salma tuhibbu hadil halwa kathiran. Sesungguhnya Salma sangat senang dengan manisan atau permen ini. Hamidun, aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Al-banat, nuridu an na'khudha hadihil majalata wa hadihil kitaba wa hadihil malabisa. Kami ingin membawa majalah ini, buku ini, dan juga pakaian-pakaian ini. Hamidun, arju ala ta'khudna hadhil asya kullaha. Aku harap kalian tidak membawa semuanya ini. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsira. Karena rumah sakit tidak mengizinkan bagi kita untuk masuk dengan membawa banyak barang. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthum? Di mana Khadijah, Aisyah, dan Ummu Kulthum? Ayuridna an yadhabna ma'ana? Apakah mereka ingin pergi bersama kita? Ihdal banat, salah seorang putrinya, la adri aina hunna. Aku tidak tahu di mana mereka. Adzunnu annahuna ma raja'na minal madrasah. Aku kira mereka belum pulang dari sekolah. Hamidun, hayya bina ya banatu. Ayo, wahai putri-putriku. Baik Ummahat, itu di antara isi teks dari percakapan pelajaran yang ke-18. Silakan dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke tamarin, soal-soal latihannya. Untuk tamrinun awal, latihan yang pertama, perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dan di sini ada 2 soal. Untuk jawabannya masih terkait dengan teks percakapan. Kita langsung ke nomor yang pertama. Madza yuridul abna'u an yashtaru minas suki? Apa yang ingin dibeli para putranya di pasar? Kita jawab, yuridul abna'u an yashtaru aklaman wa dafatiro wa masatiro. Putra-putranya ingin membeli pena, buku tulis, dan penggaris. Dan yang kedua, madza yuridul banatu an ya'khudna lis-Salma? Apa yang ingin para putrinya bawa untuk Salma?
Kita jawab, turidul banatu an ya'khudna lis-salma ulbatal halwa wal majalata wal kitaba wal malabisa. Ya, jadi di sini putri-putrinya ingin membawa untuk Salma sekaleng manisan atau permen, kemudian juga ingin membawa majalah, buku, dan juga pakaian-pakaian. Tetapi tadi diharapkan tidak membawa semuanya, karena memang dari pihak rumah sakit tidak mengizinkan bagi pengunjung untuk membawa banyak barang. Baik, sekarang kita masuk ke soal latihan yang kedua. Ya, di sini perintahnya adalah sohi mayali. Betulkanlah kalimat-kalimat berikut. Ya, kita diperintahkan untuk membetulkan. Karena di sini di setiap kalimat masih ada kesalahan, ya, dari nomor 1 sampai dengan 6. Dan di sini tinjauan benar atau salahnya adalah sesuai dengan teks percakapan. Baik. Kita mulai untuk nomor yang pertama, Aminatu bintu Hamidin. Aminah putrinya Hamid. Ya, di sini salah karena Aminah adalah istrinya. Maka kita jawab Aminatu zaujatu Hamidin. Ya, kemudian yang nomor kedua, turidu Aminatu antazura ukhtaha. Aminah ingin mengunjungi saudarinya. Ya, ini juga belum betul, maka kita jawab turidu Aminatu antazura jarotaha. Jadi Aminah ingin mengunjungi tetangganya. Kemudian nomor 3, qala Hamid li zaujatihi, berkata Hamid kepada istrinya, iksili mindilil aswad. Ya, atau iksili mindilil aswad. Jadi cucilah saput tanganku yang berwarna hitam. Ya, ini juga salah karena yang diperintahkan adalah iksili komisiyal abyad. Jadi cucilah bajuku atau kemejaku yang berwarna putih. Ya, kemudian yang keempat, yuridul abna'u an yadhabu ila suki qabla sholah. Putra-putranya ingin pergi ke pasar sebelum sholat. Ya, ini juga salah. Yang betul adalah yuridul abna'u an yadhabu ila suki ba'da sholah. Ya, jadi mereka ingin pergi ke pasar setelah sholat. Kemudian yang kelima, aroda zumala'ul abna'i an yadhabu ila hadiqatil hayawanat. Ya, teman-teman putranya ingin pergi ke kebun binatang. Nah, ini juga salah. Yang betul adalah aroda zumala'ul abna'i an yadhabu ilal mudhafi. Ya, jadi mereka ingin pergi ke al-mudhaf, yaitu museum. Kemudian yang keenam, yuridu Hamidun an yadhaba ilal mustashfa ma'a zaujatihi. Ya, ini juga salah karena Hamid ingin pergi bersama putri-putrinya. Yuridu Hamidun an yadhaba ilal mustashfa ma'a banatihi. Ya, yang betul seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga. Di sini perintahnya adalah yas'alul mudarisu kullan minat tulabi hada su'al. Jadi Bapak Guru bertanya kepada setiap peserta didiknya pertanyaan ini. Madza yuridu haula'it tullabu? Apa yang para siswa ini inginkan? Maka di sini setiap siswanya menjawab dengan jawaban wa yujibu talibu wa yaqul, dan para siswanya menjawab dengan mengatakan haula'i yuriduna an al-faraq ... Kemudian mukhtaron minal jumalil atiyah, dengan memilih kalimat-kalimat berikut. Ya, jadi jawabannya sudah ada pilihan di bawahnya dengan banyak kalimat. Dan di sini poin terpenting yang akan dibahas pada soal latihan yang ketiga adalah mengenai al-af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Fi'il-fi'il yang 5 di sini untuk alamat nasabnya yaitu dengan hadfun nun, yaitu dihilangkan huruf nunnya. Dan untuk fi'il yang termasuk dari bagian al-af'alul khamsah, yaitu yang pertama adalah untuk yang menunjukkan pelakunya 2 orang gaib. Contohnya misalkan yadhabani. Kemudian yang kedua
yang menunjukkan dua orang yang kita ajak bicara. Contohnya misalkan tadhabani. Kemudian yang ketiga adalah anti, yaitu al-mukhatabah. Contohnya tadhabina. Kemudian yang keempat adalah al-mukhatab untuk jamak. Contohnya tadhabuna. Dan yang terakhir untuk ghaib jamak muzakkar, jamak untuk laki-laki, yaitu yadrusuna. Ya, jadi untuk al-af'alul khamsah yang termasuk bagian-bagian dari fiil-fiil yang 5 itu adalah yang pertama adalah fiil yang pelakunya dua orang, baik ghaib maupun ada di depan kita atau yang kita ajak bicara. Kemudian baik dia jamak untuk muzakkar yang ghaib ataupun yang ada di hadapan kita yang kita ajak bicara. Yang terakhir adalah mukhatabah, yaitu anti. Hal ini dikiaskan untuk semua jenis fiil. Dan di sini untuk al-af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5, untuk alamat rafa'nya yaitu tsubutun nun, yaitu tetapnya huruf nun yang di akhir pada kata tersebut. Dan alamat nasab dan jazmnya yaitu dihilangkan huruf nunnya. Sehingga misalkan kalau di sini pada soal latihan yang ketiga ada huruf an yang mendahului, an merupakan huruf nasab, maka dihilangkan nunnya. Misalkan ada kata yadhabuna, maka menjadi an yadhabu. Sebagai contoh misalkan haula'i yuriduna an yadhabu ilal mal'abi. Mereka ingin pergi ke lapangan. Atau yang kedua misalkan haula'i yuriduna an yaskunu fi mahaji'il jami'ati. Ya, jadi huruf nunnya dihadzaf, dihilangkan. Karena apa? Karena di situ keadaannya fi'il mudhari' tersebut adalah nasab. Kemudian yang ketiga misalkan haula'i yuriduna an yajlisu fis shaffil awwal. Mereka ingin duduk di barisan yang pertama. Perhatikan kata yadhabu, yaskunu dan yajlisu. Di situ semuanya dihilangkan huruf nunnya. Karena apa? Karena terletak setelah huruf an, di mana an merupakan salah satu dari huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Ya, untuk fi'il mudhari' yang termasuk bagian dari al-af'alul khamsah, maka untuk alamat nasabnya yaitu dihilangkan huruf nunnya. Baik. Insyaallah untuk yang lain kita jadikan PR. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang keempat. Perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut atau penjelasan-penjelasan berikut. Ya, dan di sini sebenarnya penekanannya adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana setiap bentuk fi'il mudhari' ketika didahului huruf an. Untuk yang pertama kita lihat huwa yadhabu. Huwa yuridu an yadhaba. Ya. Di sini nasabnya dengan fathah. Kemudian hiya tadhabu. Hiya turidu an tadhaba. Ya, di sini juga dengan fathah. Kemudian anta tadhabu. Anta turidu an tadhaba. Ya, sama dengan fathah. Kemudian berikutnya ana adhabu. Ana uridu an adhaba. Ini juga dengan fathah. Nahnu nadhabu. Nahnu nuridu an nadhaba. Ini juga dengan fathah. Jadi kelompok yang alif di sini seperti untuk fi'il mudhari' huwa, hiya, anta, ana dan nahnu, maka di situ ketika dia nasab, nasabnya dengan harokat fathah. Ya. Kita masuk ke kelompok yang alba. Hum yadhabu. Hum yuriduna an yadhabu. Perhatikan. Kemudian antum tadhabuna. Antum turiduna an tadhabu. Kemudian anti tadhabina. Anti turidina an tadhabi. Ya. Di sini di kelompok yang ba
kita lihat setiap fi'il mudhari' yang terletak setelah an maka hilang huruf nunnya. Ya, kenapa? Karena untuk alamat nasab untuk fi'il-fi'il yang 5 adalah dengan dihilangkan huruf nunnya. Ya, dengan dihilangkan huruf nunnya. Selanjutnya ke kelompok al-jim. Di sini ada hunna yadhabna, antuna tadhabna, hunna yuridna an tadhabna, antuna turidna an tadhabna. Ya, pada kelompok yang jim di sini kita diperkenalkan apabila pada fi'il mudhari' tersebut masuk padanya nunun niswah. Jadi nun yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan, baik mereka perempuan ataupun kalian perempuan. Di sini apabila fi'il-fi'il tersebut atau kedua fi'il tersebut didahului oleh huruf an, maka tidak merubah sama sekali. Bentuknya tetap. Kenapa? Karena kedua fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunun niswah maka dia mabni, tetap tidak berubah. Berbeda dengan fi'il-fi'il mudhari' yang lain, maka akan berubah baik dari sisi harokat ataupun kalau fi'il-fi'il yang 5 akan berubah dari sisi huruf. Kalau rofa tetap huruf nunnya, tapi kalau nasab dan jazm dihilangkan nunnya untuk fi'il-fi'il yang 5. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang kelima. Di sini perintahnya adalah do' fil amakinil khaliyah al-fi'ala yadhabu musnadan ila dhamairil munasibah. Ya, letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong berikut atau pada titik-titik berikut fi'il yadhabu musnadan ila dhamairil munasibah. Setelah disandarkan terhadap domir-domir yang sesuai. Ya, misalkan untuk hum berarti yadhabuna. Kalau huwa berarti yadhabu dan seterusnya. Kita masuk ke nomor yang pertama untuk lebih jelasnya. Yuridut tullabu an titik-titik ilal muthafi gadan. Perhatikan, di situ sebelum kata an ada kata tullab yang menunjukkan mereka atau para siswa. Dan kita sedang membicarakan di situ para siswa. Sehingga domir yang sesuai adalah hum. Hum ketika masuk fi'il mudhari' yadhabu maka menjadi yadhabuna. Karena kata yadhabuna terletak setelah an, maka untuk nunnya kita hapus, kita hilangkan. Ya, sehingga menjadi yuridut tullabu an yadhabu ilal muthafi godan. Ya, kemudian nomor yang kedua, ya usamatu aturidu an al-faraq atau titik-titik ila maktabil baridi litakhudal barkiyah. Ya, kita lihat ya Usama. Berarti ada orang yang kita ajak bicara. Dan di situ adalah laki-laki. Berarti domir yang sesuai adalah anta. Anta untuk fi'il mudhari' yadhabu adalah tadhabu. Ya. Kita jawab, ya Usamatu at-turidu an tadhaba ila maktabil baridi litakhudal barkiyah. Ya. Di situ fi'il mudhari' tadhabu berubah harokatnya ketika terletak setelah an. Ya. Perhatikan. Hal itu masuk ke pembahasan kita tadi di soal latihan yang keempat, kelompok al-alif. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat kembali. Baik, untuk yang nomor 3, saya kasih contoh sekali lagi. Ana uridu an al-faraq ila baladi fi utlatis sayfi. Ya. Kita lihat fi'il mudhari' uridu. Di situ pelakunya adalah ana. Ya, maka untuk fi'il mudhari'
yadhabunya juga kita ganti untuk huruf mudharaahnya ya. Huruf mudharaah ya kita ganti dengan huruf hamzah, maka menjadi adhabu. Maka kita masukkan ana uridu an adhaba ila baladi fi utlatis shayfi. Ya, perhatikan. Kata adhabu juga berubah harokatnya menjadi fathah ketika terletak setelah huruf an, menjadi an adhaba. Berikutnya kita masuk ke soal latihan yang ke-6. Perintahnya adalah akmil kulan minal jumalil atiyah bi wad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Sempurnakanlah setiap kalimat di bawah ini dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Ya. Baik, jelas ya perintahnya. Kita ke nomor yang pertama. Kharajat tullabu minal fusuli li al-faraq atau titik-titik sababat daudai. Para siswa keluar dari kelas untuk titik-titik sebab dari kebisingan. Ya, maka kita masukkan, misalkan ingin mengetahui, maka kita lihat apa fi'il mudhari' mengetahui. Maka di situ kita masukkan ya'rifuna. Kenapa kok ya'rifuna? Karena sebelumnya ada kata at-tulab. At-tulab menunjukkan banyak dan laki-laki, berarti hum. Maka fi'il mudhari' mengetahui ya'rifuna. Kemudian kita taruh setelah huruf li. Karena ditaruh setelah huruf li dan di situ huruf li adalah huruf ta'lil, maka untuk nunnya kita hilangkan. Kenapa? Karena setiap fi'il mudhari' yang terletak setelah li maka dia akan nasab. Sedangkan nasab untuk fi'il-fi'il yang 5 seperti ya'rifuna maka dihilangkan nunnya. Maka menjadi kharajat tullabu minal fusuli liya'rifu sababat dauda. Ya, para siswa keluar dari kelas untuk mengetahui sebab dari kebisingan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, min ayyi ida'atin turiduna an titik-titik al-akhbaro ya saddah. Ya, saddah itu jamak dari sayyidah. Artinya tuan-tuan. Ya, saddah artinya tuan-tuan, jamak dari sayyid. Maka kita masukkan di situ karena jamak, berarti kita memasukkannya di situ fi'il mudhari'nya juga yang untuk jamak. Kita lihat. Karena di situ ada kata-kata ida'ah, radio, maka biasanya adalah mendengar. Maka fi'il mudhari' yang sesuai di situ adalah mendengar. Mendengar, dan di situ adalah untuk pelakunya adalah jamak, laki-laki, mereka, maka kita masukkan menjadi yasma'una. Berhubung akan kita letakkan setelah an, maka kita hadaf nunnya. Maka menjadi min ayyi idza'atin turiduna an yasma'u al-akhbaro yasaddah. Dari radio apa kalian ingin mendengar kabar wahai tuan-tuan? Ya, seperti itu. Satu lagi sebagai contoh, misalkan nomor 3, ya Zainabu, wahai Zainab, ayyumkinuki an al-faraq atau titik-titik hadal unwan bilughatil faransiyah. Wahai Zainab, apakah mungkin bagimu untuk titik-titik alamat ini dengan bahasa Perancis? Misalkan kita ingin memasukkan kata menulis, dan di situ yang kita ajak bicara adalah satu orang perempuan. Maka untuk fi'il mudhari'nya adalah taktubina. Taktubina kita letakkan setelah huruf an. Ya. Maka karena taktubina termasuk dari huruf termasuk dari fi'il-fi'il yang 5, maka apabila terletak setelah an, alamat nasabnya adalah dengan menghilangkan huruf nunnya. Maka menjadi taktubi. Maka untuk kalimat lengkapnya menjadi ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadal unwana bil lughatil faransiyah. Wahai Zainab, apakah mungkin bagimu menulis
alamat ini dengan bahasa Prancis,